Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Dan perkenalkan, nama saya William Januari Manik dengan NIM 52331428, Universitas Negeri Medan, Prodi Tata Boga, Pendidikan Tata Boga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek ataupun dalam mata kuliah micro teaching. Sekian dari perkenalan saya, selamat menonton. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, semangat sekali anak bapak ini ya. Iya, Pak. Jadi sebelum kita mulai, kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita dari awal ke tengah hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Jadi saya menunggu dari kita untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada kita. Nah, di sini ada keterampilan barista. Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, kalau materi minggu lalu kan kita membahas tentang kopi. Nah, sekarang kita membahas tentang barista. Sebelum kita bahas barista, kita bahas tentang materi minggu lalu dulu, mengenai siapa tahu sini jenis-jenis kopi apa aja pada umumnya. Angkat tangan. Yang kalian tahu lah. Nah, Kopi latte, kopi sino, americano. itu olahannya. Artinya ada jenis kopinya. Kopi itu apa? Arabica, Cerita. Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Nah, terima kasih Pak Cerita. Kita minggu lalu. Jadi kita sekarang akan bahas mengenai ini menggunakan website. Ya, kita. Jadi kurang informasi ya sedikit. Sudah? Baik, mari kita mulai aktivitasnya. Nah, silakan aktivitasnya dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit. Jangan ada kita sama. Nah, sekarang itu kita bahas tentang barista. Nah, sebelum kita bahas, seperti yang tadi jelaskan Tika, itu kan ada espresso. Nah, espresso ini untuk zaman sekarang modern biasanya akan dibuat dengan mesin espresso, yaitu jenis kopi yang lebih mudah untuk digunakan dan lebih praktis di zaman sekarang. Biasanya itu ada di cafe shop ataupun di kantor biasanya ada. Nah, untuk grinder ini itu berguna untuk menggiling biji kopi itu dengan hasil gilingan yang konsisten. Jadi menggunakan alat juga ya, tidak dengan tumbuk-tumbuk ataupun tradisional zaman dulu. Untuk temper, masukkan bubuk kopi di temper. Lalu minta. Nah, ini untuk memanaskan susu dan membuat mikrofon. Seperti yang kalian tahu, misalkan di latihan itu kan ada
putih-putih itu ya kan, di atasnya itu. Nah itu adalah hasil dari mesin tersebut. Nah inilah mesin espresso, filter kopi. Nah ya nanti bapak kasih kue untuk ini. Nah ini tempat kopi dan filter juga. Nah, teknik menyeduh kopi, nah, seperti bilang kita tadi, ini adalah manual brew dan mesin, jadi tradisional seperti kopi turut tadi. Menyeduh kopi secara manual tanpa mesin espresso, jadi cara kopi manual memberi kontrol penuh pada rasa, aroma dan kekuatan kopi. Namun memakan waktu lebih lama. Espresso memakai mesin, nah, tugas kelompoknya masing-masing bentuk 4-5 kelompok. Kelompok lah ya. Jadi bapak buat kelompoknya itu kelompok 1 5 orang. Nih kelompok 2 yang kedua, ini sampai sadar. Baru kelompok 3 yang belakangnya, misalnya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Nanti salah satunya diinstruksikan di depan ya. Ya, tuh. Kelompok 1 nomor 1, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3. Kalau sudah siap bilang ya, biar bapak langsung duduk. Sudah siap? Kau play belum? Teman-teman kasih kesempatan kan? Karena sudah terlalu lama, kalau ada komputer siap langsung saja. Ya, ya. Silakan dijelaskan di sini pada kelompok 1. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Yang pertama tadi juga adalah alat untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan tertentu. Sekitarnya yaitu memastikan hubungan partikel kopi sesuai dengan metode penyeduhan, khususnya espresso yang membutuhkan gilingan halus dan konsisten. Yang kedua ada tester. Mesinnya digunakan untuk menekan bubuk kopi yang sudah ditangkap di dalam tumbler mesin espresso. Tekanan ini membuat permukaan bubuk kopi rata dan padat sehingga air panas dapat mengekstraksi rasa kopi dengan rata. Selanjutnya adalah mesin espresso. Fungsinya alat utama untuk mengekstraksi espresso, mengalirkan air panas bertekanan tinggi melalui bubuk kopi sehingga menghasilkan espresso. Selanjutnya ada milk jug, yaitu wadah untuk memanaskan dan membuat buih susu menggunakan steam one, digunakan untuk cappuccino atau latte art. Nah, sudah? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu sudah teman-teman. Jadi ini nanti kita akan jadi sekalian masing-masing ya. Nah, karena bapak lihat sudah sangat lemas-lemas kita ini, jadi kita sebentar saja ya akan bermain game saya. Nah, jadi kalau peraturannya itu pertama, kalau bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan 3 kali. Kalau bapak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau bapak bilang selamat sore, 1 kali. Nah, kalau selamat malam, ya ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai. Jadi Bapak akan mengkombinasikan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Nah,
Ya kan? Jadi selamat pagi, selamat sore. Selamat banyak. Ini selamat pagi tiga kali. Berhenti dulu. Sorry ya. Masih fokus. Nah, berarti selamat siang, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi. Sekali lagi, kurang sebentar. Selamat malam, selamat pagi. Baru. Ini terakhir ya, tapi Bapak komunikasikan dengan banyak. Kalian kasih ke ya. Bapak komunikasikan 5. Oke. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Udah, perannya. 3 kali. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jadi itu apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang disimpulkan? Sebelum Bapak simpulkan, ada yang disimpulkan nggak? Misalnya, jadi alat TV nyajak, baru jadi TV nyajak, bisa kalian lah. Ada? Atau Pak tunjuk? Ya, kesimpulan saja ya. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan barista bukan hanya membuat kopi, tapi juga memahami alat teknik kebersihan pelayanan. Jadi bukan sekedar membuat kopi dengan espresso ataupun dengan teknik normal brew, namun penggunaan alatnya itu bagaimana agar bertahan lama dan kebersihan juga, karena itu mempengaruhi perasaan bagaimana kita mengusungnya. Nah, dengan cara benar, siswa dapat menghasilkan kopi berkualitas, rekreasi dengan latihan, serta membuka peluang usaha dan karir di bidang dunia kopi. Jadi, ini yang bilang, ada yang bisa sebutkan nggak gambar ini tadi? Tangan. Nah, udah orang tuh gambar, jadi coba ada bisa, orang tuh gambar. Oh, yang ini apa? Yang ini, harus benar nggak? Angkat tangan. Oke, Thailand. Kita kayak tentang Thailand. Kalau yang situ? Siapa? Yang belakang lah ya, jarak. Hah? Dijak? Oke, tepuk tangan. Yang ini? Elsa. Mesin espresso, Pak. Yang terakhir sama-sama kita sebutkan. Ini apa? Oke. Videonya sebelum make ini. Jadi ini adalah prosesnya. Silakan di scan. Sudah? Kalau sudah akan dikerjakan sekarang, mulai waktunya 20 menit.
kalian belum praktik, Bapak akan berikannya kepada kalian. Lalu minggu depan kita akan mengadakan praktek tutorial. Jadi ini tutorialnya ya. Ini membuat espresso yang paling benar. Jadi tidak ada membuat espresso yang baik dan enak ya. Memang itu relatif. Jadi ini yang baik dan benar sesuai dengan standarnya. Ini soal lagi kita untuk praktek di depan yang sesuai dengan video tersebut ya. Jadi akan di scan dan dipelajari di rumah. Jangan lupa tadi-tadinya bagaimana pilihan yang benar, bagaimana pengolahan atau pembersihan itu perlu diperhatikannya. Nah sampai di sini pertemuan kita. Jika ada kekurangan Bapak atau kesalahan Bapak, mohon maklum ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa yang dipimpin oleh kita. Ya. Oke, sekian dari pelajaran kita. Jangan lupa ya TPD-nya dipelajari. Selamat berjumpa di minggu depan.